Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Pemuji Uji Kinerja Mahasiswa P3 dalam Jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo Batch 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Fauziah Mile SPDI. Saya guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 30 Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bawalemo. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia kategori 1 batch 2 tahun 2024 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 247072031, nomor UKG 7501740000243. Pada hari ini, Selasa 28 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi menyayangi anak yatim, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kisah dari anak yatim sudah tidak memiliki bapak, ya. Kemudian tentunya ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memperhatikan anak yatim. Kenapa Allah sangat memperhatikan anak yatim? Karena anak yatim itu perlu dikasihi, perlu disayangi, terus perlu diayomi, ya. Dan mereka itu belum bisa berusaha sendiri, ya, belum bisa mencari nafkah sendiri. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita agar menyayangi anak yatim, ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhatikan anak yatim itu di dalam surah Al-Maun, ya, di dalam surah Al-Maun. Nah, ibu mau bertanya, siapakah yang sudah pernah membaca surah Al-Maun? Yang sudah bisa membaca surah Al-Maun? Ya, ada berapa surah Al-Maun, adik Anwar? 7. Ada 7 ayat. Siapa yang tahu arti dari Al-Maun? Ya, artinya apa? Barang yang berguna. Nah, kita beri tepuk tangan kepada yang sudah membaca. Kemudian, siapa kira-kira yang sudah pernah membaca Al-Quran? Nah, jadi ya cuma satu orang, ya. Yang lain mana? Nah, yang lain sudah di Al-Quran? Sudah. Ya, kita wajib membaca Al-Quran itu, ya, karena Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam. Nah, semua kita Islam, ya. Jadi kita itu diperintahkan untuk diwajibkan untuk membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah salah satu pedoman umat manusia, ya. Dan kita membaca Al-Quran salah satu penghormatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan Al-Quran itu adalah hal yang kecil, tapi dampaknya sangat besar, baik di kehidupan dunia maupun akhirat, ya. Gitu, ya. Kemudian, siapa yang bisa menerjemahkan Quran surah Al-Maun? Ya, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah: 1. Peserta didik dapat menerjemahkan setiap ayat surah Al-Maun dengan benar. 2. Peserta didik dapat memasangkan potongan-potongan kata dalam Quran surah Al-Maun dan artinya dengan benar. 3. Peserta didik dapat menguraikan atau mempresentasikan hasil dari memasangkan ayat dari surat Al-Maun. Gitu, ya. Nah, ini perhatikan. Ini ada bacaan surah Al-Maun. Nanti kita baca sama-sama. Ibu yang bacakan dulu, nanti
Gimana hasil diskusi kelompok 1, hasil presentasi kelompok 1, kelompok 2? Ya, gimana? Sudah bagus? Ya, kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Yang mendapatkan nilai 100 adalah kelompok 2. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Dan mendapatkan nilai 90 adalah kelompok 1. Jadi sudah selesai tadi hasilnya. Mengapa untuk kelompok 1 mendapatkan nilai 90? Karena masih ada bacaannya yang masih kurang ya. Tapi semuanya sudah bagus ya, sudah mendapatkan nilai yang bagus. Nah, terima kasih untuk kelompok 1 dan 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, untuk kita akan Ibu akan tanyakan lagi, adik-adik bisa mengingat kembali tentang pelajaran yang tadi, yaitu tentang surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un ada 7 ayat, diturunkan di kota Mekah. Kemudian surah Al-Ma'un menceritakan tentang orang-orang yang menistakan agama. Nah, itu ya, orang-orang yang menistakan agama, yaitu menghentikan anak yatim, kemudian tidak memberi makan fakir miskin, kemudian orang yang lalai dalam sholatnya, kemudian orang yang berbuat riya, dan orang yang tidak memberikan bantuan dengan barang yang berguna. Nah, jadi selanjutnya Ibu akan berikan tugas. Ibu akan membagikan LKPD ya. Silakan dikerjakan, jangan lupa ditulis nama.
menyimpulkan pelajaran yang di pada hari ini tentang surah Al-Maun, tentang menyayangi anak yatim. Siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ibu. Ya, apa? Kira-kira? Arti surat Al-Maun. Surah Al-Maun ada 7 ayat. Kemudian yang berikut siapa? Ibu. Ya. Surah Al-Maun ada 7 ayat. Ya, surah Al-Maun ada 7 ayat. Berikut siapa lagi? Ya. Surah Al-Maun diturunkan di kota Mekah. Nah, berikut siapa lagi? Dan ada? Ya, surah ya. Jadi itu kesimpulan dari pelajarannya dalam kitab dari Manhaji. Nah, berikut ya, Ibu selesai sudah materi kita pada hari ini. Ya, nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu tentang pesan pokok surah Al-Maun. Ya, jadi Ibu berharap kepada adik-adik semua agar di rumah bisa membaca kembali materi tentang ini, terkait dengan ini yang akan kita pelajari pada minggu depan. Ya, nanti barangkali hanya ini cukup sampai di sini. Sebelum